Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda, asal-usul dan mitos dari Sungai Ketahun. Sungai Ketahun yang ada di Bengkulu. Bagaimana kisah legendanya? Silakan disimak berikut ini. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Rejang Lebong memiliki seorang raja dengan 7 orang anak. 6 diantaranya adalah anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang cantik jelita. Kisah ini berawal dari anak terakhir dan satu-satunya anak perempuan dari sang raja yang bernama Putri Rindu Bulan. Dikarenakan sang Putri Rindu Bulan ini main mata dengan pemuda biasa di kerajaannya, membuat sang raja Rejang Lebong menjadi marah. Akhirnya raja memerintahkan 6 putranya untuk membunuh putrinya tersebut. Dan kemudian berangkatlah 6 anak itu. Namun 6 orang kakaknya ini tidak tega membunuh adiknya tersebut. 6 kakaknya tersebut membawa Putri Rindu Bulan ke pinggir sungai besar dan lalu membuatkan sebuah rakit dari bambu. Dan kemudian dibekali beras dan juga ayam, sehingga berakitlah sang putri menelusuri sungai tersebut. Diketahui sungai ini berasal dari 2 bukit. Yang satu adalah Bukit Tapus, yang sungainya bermuara di Samudra Hindia, yaitu di wilayah Bengkulu Utara, dan satunya lagi bermuara ke Jambi. Selanjutnya, hari demi hari, minggu demi minggu, dan hingga sampai setahun, sang Putri Rindu Bulan menyusuri sungai tersebut sampai rakitnya menjadi rusak, terutama saat menjelang muara. Adapun ayam yang dibawa oleh sang putri berubah menjadi seekor elang, sedangkan beras yang dibawa tertumpah dan berubah menjadi segugu. Selanjutnya, setelah rakitnya diperbaiki, Putri Rindu Bulan kembali berakit sampai akhirnya sampai di Pulau Pagai yang ada di daerah Padang. Kemudian sang putri diselamatkan oleh orang-orang di sana, dan Putri Rindu Bulan ini diberikan baju yang bagus. Oleh karena kecantikannya, maka sang Putri Rindu Bulan bisa memikat hati anak raja dari kerajaan Pagai. Maka kemudian dipinanglah Putri Rindu Bulan dan akhirnya menikah dengan anak raja tersebut. Sementara di daerah asal Putri Rindu Bulan, ayahnya bertanya kepada ke-6 anaknya, apakah Putri Rindu Bulan sudah dibunuh oleh mereka. Dan ke-6 kakaknya tersebut menjawab tidak, dikarenakan mereka memang tidak tega untuk membunuh adik kandungnya sendiri, dikarenakan terlalu menyayangi sang Putri Rindu Bulan. Di sisi lain, sang Putri Rindu Bulan juga akhirnya mengatakan kepada suaminya jika daerah asalnya adalah dari daerah Rejang Lebong. Dan kemudian ia pun menceritakan kisahnya hingga pergi dari istana kerajaan ayahnya tersebut. Setelah mengetahui kisah istrinya, akhirnya sang suami memutuskan untuk mengajak sang Putri Rindu Bulan ke arah Rejang Lebong, karena memang sang putri merindukan saudara dan juga kampung halamannya tersebut. Perjalanan Putri Rindu Bulan dan suaminya ke Rejang Lebong kembali melewati sungai yang sama dengan saat sang putri pergi. Dan dari peristiwa kembalinya putri tersebut, akhirnya sungai tersebut diberi nama Sungai Ketahun. Sungai Ketahun yang berasal dari kata setahun atau 1 tahun, yang mana sang putri menghabiskan waktu selama setahun lamanya melewati sungai tersebut, sebelum akhirnya kemudian bertemu dengan suaminya di kerajaan Pagai. Karena itulah sungai itu kemudian diberi nama Sungai Ketahun, dan juga daerah muara sungainya juga bernama Ketahun. Muara Sungai Ketahun yang berada di Samudra Hindia, tepatnya di wilayah Bengkulu Utara. Itulah kisah asal-usul nama Sungai Ketahun berdasarkan kisah legenda dari Putri Rindu Bulan.
Selain legenda Putri Rindu Bulan, ada kisah legenda lainnya yang juga berkaitan dengan Sungai Ketahun, yaitu tentang tokoh sakti di wilayah Rejang, dan berikut adalah kisahnya. Di masa lalu, wilayah Rejang dan sekitarnya dikenal dengan kehadiran beberapa tokoh sakti yang terkenal dengan kekuatan dan keajaiban yang mereka miliki. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Si Pahit Lidah, yang dikenal sebagai penguasa Rejang, Pagar Alam, dan juga Palembang. Serta ada tokoh lain yaitu Jago Setahun yang memerintah di Anggut Cawang Lekat. Jago Setahun memiliki dua saudara, yaitu Bujang Semamang dan juga Bulan, yang berkuasa di Ulu Musi, dan juga Trasbenei yang menjabat sebagai Hulu Balang di Kutai Jago Setahun. Keempat tokoh ini dikenal karena kemampuan mereka yang sangat luar biasa. Si Pahit Lidah misalnya memiliki kekuatan khusus yang membuat setiap ucapannya selalu menjadi kenyataan. Adapun di wilayah Rejang terdapat dua sungai besar, yaitu Sungai Musi dan juga Sungai Ketahun. Keduanya bersumber dari pegunungan Bukit Barisan. Sungai Ketahun memiliki keunikan dengan muara yang terbelah akibat aliran air yang sangat deras, menjadikannya berbeda dari sungai-sungai lainnya. Sungai Ketahun memiliki beberapa anak sungai. Salah satunya adalah Sungai Sulup yang mengalir menuju desa Babakan Baru yang ada di Bermani Ulu Raya. Dan pada suatu hari, keempat tokoh sakti ini berkumpul di Kutai Jago Setahun untuk membahas rencana mereka. Dalam pertemuan tersebut, Si Pahit Lidah mengungkapkan niatnya untuk membangun bendungan di Sungai Ketahun dengan tujuan agar airnya meluap dan merendam daerah Noak Musei. Di sisi lain, Jago Setahun merencanakan pembangunan istana megah di Anggut Cawang Lekat. Sementara Bujang Semamang Dalam Bulan dan juga Trasbenei fokus pada penguasaan wilayah mereka masing-masing. Setelah pertemuan, mereka pun mulai melaksanakan rencana mereka. Jago Setahun bersama saudara-saudaranya mulai mengumpulkan bahan untuk membangun istana di Cawang Lekat, bekerja di hulu Sungai Sulup dengan menebang pohon dan juga memotong kayu. Namun, beberapa hari kemudian, mereka menghadapi masalah yang diduga berkaitan dengan proyek bendungan Si Pahit Lidah. Untuk menghindari dampak negatif bagi wilayah mereka, Jago Setahun dan juga saudara-saudaranya memutuskan untuk menghentikan proyek bendungan tersebut. Mereka pun pergi ke hulu Sungai Ketahun dan menemukan bahwa pekerjaan bendungan hampir selesai. Adapun untuk menunda proyek tersebut, mereka mengabarkan kepada Si Pahit Lidah bahwa anaknya di Pagar Alam telah meninggal dunia. Terkejut dan juga ketakutan, Si Pahit Lidah segera meninggalkan pekerjaannya. Jago Setahun dan juga saudara-saudaranya juga menghentikan pekerjaan mereka di Sungai Sulup, meninggalkan kayu yang telah dipotong. Si Pahit Lidah yang percaya pada berita tersebut kemudian mengucapkan bahwa kayu yang ditinggalkan tersebut akan berubah menjadi batu. Tidak lama kemudian, akibat kesaktian ucapan Si Pahit Lidah yang selalu menjadi kenyataan tersebut, akhirnya potongan kayu di Sungai Sulup benar-benar berubah menjadi batu. Dan tempat tersebut kemudian dikenal sebagai Batu Betiang yang menjadi lokasi keramat hingga saat ini. Sementara itu, bendungan yang tidak selesai dibangun oleh Si Pahit Lidah berubah menjadi Danau Tes yang sebelumnya dikenal sebagai Pemebet Si Pahit Lidah. Kisah ini telah menjadi legenda yang menggambarkan kekuatan dan peristiwa luar biasa dari 4 tokoh sakti yang ada di wilayah Rejang, serta bagaimana tindakan dan kata-kata mereka menciptakan keajaiban
dan juga tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar mereka. Itulah kisah-kisah legenda terkait dengan Sungai Ketahun. Dan terlepas dari kisah legendanya, Sungai Ketahun atau dalam bahasa Rejang dikenal sebagai Beoa Tawen adalah sungai lintas kabupaten sekaligus salah satu dari 120 buah sungai yang terletak di Provinsi Bengkulu. Sungai ini berhulu di wilayah Topos Lebong, mengalir ke arah barat dan kemudian bermuara di Samudra Hindia dekat dengan Pasar Ketahun yang ada di Bengkulu Utara. Nah, itulah sekilas terkait dengan kisah legenda dari asal-usul nama Sungai Ketahun, dan juga kemudian terkait dengan kisah asal-usul Danau Tes, kisah si pahit lidah, jago setahun, dan saudara-saudaranya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun gunung, baik itu yang ada di Bengkulu, di Pulau Sumatera, maupun di berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.